المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعليم الفائدة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, dan sekarang yang kita akan bahas adalah bab nusyuz. Pernah dengar istilah nusyuz? Pernah. Apa itu? Istri yang ngosok ini apa ya? Tampun. Nusyuz. Ya, alhamdulillah sudah pernah dengar. Kalau tidak pernah dengar ya berarti masih innalillah. Nusyuz, nusyuz secara bahasa, an-nusyuz lughatan al-irtifa. Al-irtifa itu artinya menjauh atau keluar. Berarti misalnya di sini ada yang menjauh atau keluar, itu sudah namanya nusyuz secara bahasa. Kalau istilah Maduranya ngosok ya. Ngosok, ampun, ngambek, itu namanya nusyuz. Keluar, menjauh secara bahasa itu sudah bisa disebut nusyuz. Keluar dengan alasan apapun. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah nusyuz secara syarak. Wa syar'an khurujuz zaujati an ta'atiz zauji bil irtifai an ada'il haqqil wajibi lahu 'alaiha. Yang namanya nusyuz secara syarak yaitu keluarnya seorang istri dari mentaati suaminya dengan tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib baginya. Itu namanya nusyuz, keluarnya seorang istri untuk mentaati kepada suaminya dengan tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib atas dirinya. Intinya tidak nurut sama suami, tidak melakukan kewajiban terhadap suami. Itu namanya nusyuz. Apa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban istri kepada suami itu cuma ada 4. Cuma ada 4. Selain 4 ini tidak wajib dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Tapi hati-hati jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Perlu dipahami betul-betul. 4 kewajiban seorang istri kepada suami. Pertama, min ta'atihi, taat kepada suami. Taat kepada suami. Kemudian yang kedua, wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Nanti akan kita bahas satu persatu. Bergaul dengan cara yang baik. Yang ketiga, wa taslimi nafsiha lahu, menyerahkan dirinya kepada suami. Menyerahkan dirinya kepada suami. Enak di sini, Pak. Biar enggak di belakang. Menyerahkan dirinya kepada suami. Yang keempat, wa mulazamatil maskan, dan menetapi rumah. Dan menetapi rumah. Artinya di rumah saja. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Hah? Bukan. Bahasa pandemi ini apa istilahnya? Di rumah saja. Stay at home. Itu. Akan kita bahas satu persatu. Yang namanya nusyuz adalah keluarnya seorang istri untuk tidak mentaati suaminya. Yang dibahas di sini kan istri ya. Istri yang tidak taat kepada suaminya. Bagaimana kalau yang keluar itu adalah seorang suami yang
tidak memenuhi hak-hak kepada istrinya, apakah bisa disebut nusyuz? Iya, sama, bisa disebut nusyuz. Hanya saja karena kebanyakan yang nusyuz itu perempuan. Kenapa kok perempuan yang paling banyak nusyuznya? Karena dia menggunakan perasaan. Tapi laki-laki juga sama. Seorang suami itu juga ketika tidak memenuhi hak-haknya kepada istri, itu juga sama, dia dikatakan nusyuz. Itu tadi kan kewajiban istri kepada suami. Kalau kewajiban suami kepada istri apa? Pertama, al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, sama seperti kewajiban istri kepada suami. Ini pertama. Kedua, walau qasmi, menggilir, menjadwal, ini khusus bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Tugasnya harus terjadwal, itu ada jadwal piket. Iya, di dalam fikih dijelaskan seperti itu. Misalnya istrinya 4, ada jadwalnya. Hari Sabtu rumahnya istri pertama, hari Minggu istri kedua, ada jadwalnya, ada jamnya, dan tidak boleh diliburkan. Kalau diliburkan harus dikodok, diganti. Kayak sholat. Iya, ini wajib ini. Kemudian yang ketiga, mahar. Apa mahar? Sesuatu yang wajib disebutkan karena pernikahan. Artinya mahar apa? Sesuatu yang wajib disebutkan. Artinya mahar apa? Mas kawin. Kemudian yang keempat, nafkah. Ini kewajiban suami kepada istri, nafkah. Kemudian pakaian. Dan yang mengikuti nanti akan ada bab khusus yang membahas tentang nafkah. Sebenarnya suami itu yang berhak untuk beri nafkah kepada istri itu meliputi apa saja. Nanti akan ada bab khusus, bab nafkah. Kalau dibahas sekarang nanti tidak. Nah, ini waktunya tidak nutup. Maka ketika misalnya seorang suami tidak mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf itu bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik kepada istri. Kemudian dia melanggar itu. Bagaimana? Contohnya misalnya istrinya dipanggil asu misalnya. Mu'asyarah bil ma'ruf apa enggak? Tidak bersikap yang baik. Mestinya kan kalau pasangan suami atau istri panggilan dengan panggilan yang romantis. Tapi sebagian orang tidak bisa, karena emang dari pabriknya seperti itu. Bukan tidak mau, tidak bisa. Ya memang model kayak gitu modelnya. Kayak HP itu kan ada mode pesawat, ada mode hening. Memang sudah kayak gitu dari pabriknya. Dipaksakan juga tetap tidak bisa. Ada romantisnya itu romantis pakai ini sikap, pakai perlakuan. Untuk kata-kata ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa itu. Coba kalau ada saya. Dia sekarang banyak koleksi kata-kata romantis. Coba nanti kalau sudah punya suami, bisa enggak? Nggak mesti bisa. Misalnya panggilan kesayangan itu kalau versi bahasa Arab, ya ruhi, wahai jiwaku. Misalnya ya hayati, wahai hidupku misalnya. Namanya perempuan. Itu pasti kelepek-kelepek gitu. Karena perempuan itu kadang-kadang walaupun suaminya melakukan kebohongan, tapi kadang-kadang juga percaya. Misalnya, engkau adalah bidadari yang tidak ada duanya di dunia. Padahal orangnya biasa-biasa. Itu pasti percaya. Ya mesti tidak ada duanya. Sedunia cuma ada satu itu, tidak ada yang lain.
Orang model kayak gini kan cuma satu semua ini. Iya. Nggak kira ada dua kan? Tapi jika diucapkan seorang laki-laki kepada perempuan itu sudah Masya Allah itu hatinya berdebar-debar. Pelayang. Kadang-kadang di WA saja. Assalamualaikum ukhti, dipanggil ukhti saya. Sudah kayak ustazah. Terus kadang sok pede itu yang laki-laki. Kapan ya ada pengajian? Padahal dia tidak pernah hadir pengajian. Gombal itu di medsos itu. Nggak usah percaya sama medsos. 100% nggak usah percaya. Kalau pengen yang serius, langsung di dunia nyata. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Nggak usah gampang percaya di medsos itu. Dan pernah ada di Besuki ini, sudah terlanjur jatuh cinta. Ini cerita nyata dan ada fakta. Sudah terlanjur jatuh cinta, ternyata setelah serius-serius ditelusuri sama-sama berjenis kelamin yang sama. Betapa sakitnya itu orang itu. Di Besuki ini, bukan di mana-mana. Ternyata sama-sama perempuan. Nah, ini kan bahaya. Makanya jangan 100% percaya kepada medsos. Ya buat santai-santai aja, buat hiburan. Yang manfaat diambil, yang ada manfaat ya dibuang. Khud ma'asofa wadak ma'akadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau santri yang waktu ngaji mendengar kata-kata ini separuh-separuh, dia lagi ngantuk, pergi ke masjid. Dia bawa sandal yang jelek, ada yang baik. Oh kemarin saya dengar Ustaz khud ma'asofa wadak ma'akadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya sudah, yang sandal saya taruh sini aja. Yang baik saya bawa pulang. Oh, ini mengamalkan apa kata Ustaz ini? Gundulku itu. Bukan seperti itu. Yang tidak baik, artinya yang tidak baik menurut aturan agama, itu ya buang sejauh-jauhnya. Maka ketika seorang suami tidak berperilaku baik kepada istri, misalnya tidak murah senyum, tidak wajahnya tidak sumringah, tidak apa lagi, ya pokok tidak berperilaku baik kepada istrinya, itu sudah bisa dikatakan nusyus atau tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika terjadi seperti itu, apa kewajiban dari seorang istri kepada suami? Dia wajib melapor kepada qadhi. Kalau sekarang qadhi itu sama seperti pengadilan. Jadi tidak bisa melakukan tindakan sendiri istri ini. Berbeda nanti ketika yang akan kita bahas adalah nusyusnya seorang istri kepada suami. Nanti suami bertindak sendiri. Oh kok tidak adil? Kok tidak bisa bertindak sendiri? Justru ini adil. Urusan istri seandainya dia bertindak sendiri, misalnya karena suaminya nusyus, akhirnya dia mukul. Coba kira-kira menang siapa? Laki-laki. Kemungkinan besar menang laki-laki. Kemungkinan besar menang laki-laki. Ini justru membahayakan istri. Kalau main hakim sendiri, makanya harus lapor kepada pengadilan. Ketika nanti pengadilan memutuskan, ya itulah yang akan diterima oleh suami. Jadi nusyus itu secara umum bagi istri, tapi bisa juga kepada suami. Cuma ini jarang. Yang paling banyak itu istri yang nusyus itu. Maka tadi sudah disebutkan kalau istri nusyus dengan 4 hal tadi itu, maka nanti suami ini punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Contoh nusyus yang pertama dari seorang istri, min ta'atihi. Min ta'atihi, misalnya sebenarnya yang paling inti dari seorang istri kepada suami itu pertama di rumah saja, tidak keluar tanpa izin suami. Yang kedua menyerahkan memasrahkan dirinya kepada suami. Ini yang paling inti. Jadi taat kepada suami itu contohnya kalau misalnya suaminya butuh kepada istrinya,
butuh di sini butuh untuk memenuhi nafkah batin. Paham ya nafkah batin? Layaknya suami dan istri berhubungan layaknya suami dan istri. Misalnya, contoh istrinya lagi goreng tempe, dipanggil, saya sini, ini masnya butuh, gitu misalnya. Oh ini lagi goreng tempe, ya biarkan saja, misalnya gitu. Wajib taat itu dalam kondisi seperti itu. Tapi ya jangan biarkan saja, matikan dulu, takut nanti terjadi kebakaran. Itu wajib taat dalam kondisi seperti itu. Nah, misalnya lagi perjalanan di mobil, suaminya butuh kepada istrinya misalnya. Tidak tahu kasih kau. Ini saya butuh ini, tapi di mobil nih, tidak apa, kacanya hitam. Misalnya wajib itu istri taat kepada suami. Nah, bukan serem. Jangan salahkan kalau nanti suaminya selingkuh karena tidak terpenuhi nafkah batinnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Jangan kalah sama orang yang menjual diri. Orang menjual diri itu dia dibayar 100-200 ribu, dia begitu sangat profesional untuk melayani si lelaki hidung belang itu. Padahal balasannya cuma 100-200 ribu. Nah ini seorang istri yang pahalanya ini ridhonya Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan surga dan macam-macam, kok tidak profesional melayani kepada suaminya. 100-200 itu murah, sangat kecil sekali. Ridhonya Allah tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi itu kecuali ada udzur, misalnya sedang sakit atau dia itu sedang punya penyakit yang sekiranya bisa membahayakan kalau digunakan melakukan seperti itu. Ini paham ya? Kalau tidak paham saya perjelas. Takut tidak paham, benar takut tidak paham. Paham ya? Paham. Kalau paham ya sudah, tidak usah dengan bahasa yang vulgar. Jadi harus taat kepada suami. Wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, berperilaku dan bersikap baik kepada suami. Contohnya berperilaku dan bersikap tidak baik kepada suami, contohnya seperti apa? Cemberut. Suaminya datang cemberut, padahal biasanya senyum. Itu sudah bisa dikatakan nusyuz. Nanti akan ada akibat-akibat yang ditimbulkan. Itu kalau memang dia biasanya senyum. Tapi kalau dari pabriknya seperti itu, kan ada orang itu yang sudah memang modelnya seperti itu, model cemberut itu. Jadi nanti kalau seperti itu ya jangan dikatakan nusyuz, memang modelnya kayak gitu, nggak bisa dirubah. Justru kalau senyum tambah jelek nanti, kan gitu. Modelnya seperti itu, jadi tidak bisa dikatakan nusyuz. Tapi kalau biasanya senyum, ramah, sumringah, wajahnya itu cerah, bersinar, seperti pakai make up 1 kilo. Kemudian tiba-tiba cemberut, itu sudah bisa dikatakan nusyuz. Di sini disebutkan wa amma man hiya daiman kadzalika falaysa nusyuzan illa in zada. Kalau sudah dari pabriknya memang wajahnya itu memang seperti itu modelnya cemberut. Berarti cara untuk menilai apakah dia nusyuz atau tidak, ya berarti kalau tambah sedikit, nah itu berarti nusyuz. Cemberutnya kan bisa dilihat itu, tambah sedikit daripada yang sebelumnya, itu dikatakan nusyuz. Itu nusyuz. Nanti akan ada pembahasan sendiri setelah ini, akibat yang ditimbulkan dari istri yang nusyuz kepada suami. Kemudian yang ketiga, wa taslimi nafsiha lahu, menyerahkan dirinya kepada suami. Menyerahkan dirinya kepada suami ini urusan jima. Walaupun itu cuma sekedar istimta. Istimta itu ya pemanasan. Itu juga wajib taat. Suami yang soleh itu kalau tergoda dengan perempuan di luar sana,
dia tahu diri, melampiaskan hasratnya kepada yang halal kepada istrinya. Pas misalnya suami dengan berperjuangan seperti itu melawan hawa nafsunya agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan, ternyata setelah di rumah istrinya juga menolak, bagaimana coba? Sakit hati pasti pertama. Yang kedua, kalau misalnya suaminya melakukan perzinahan gimana? Dosanya siapa? Oh, ada yang halal, kenapa harus cari yang haram? Seperti itu. Jadi harus menyerahkan dirinya kepada suami, harus siap kapan saja, siaga, siap antar jaga. Masya Allah. Kecuali istrinya lagi sakit, suami tidak boleh maksa. Sakit-sakit disuruh maksa, tidak boleh. Atau di alat vitalnya itu terdapat sesuatu yang misalnya ada luka atau dia sedang istihadah, walaupun itu juga boleh, tapi pada saat keluar darah ya kan kasihan kepada istrinya. Boleh istihadah itu berhubungan, cuma pada saat darahnya sudah keluar. Tapi kalau darahnya masih ini ya tetap boleh, cuma kasihan sama istri. Atau si suami atau istri punya penyakit menular, ini juga tidak apa-apa menolak ajakan suami, atau suami ini tidak menghubungi kepada istrinya, tidak apa. Dan bahkan saking pentingnya taat dalam hal ini disebutkan di dalam kitab yang lain, bahkan dalam hal gaya itu juga istri harus taat kepada suaminya. Gaya. Misalnya suami itu orang yang tipe orang yang banyak gaya kayak gini, gaya kayak gitu. Gaya kupu-kupu. Itu juga harus taat istri itu kepada suami. Kalau tidak taat sudah dikatakan nusyus. Ya secara ini diajak enak kok tidak mau. Kan gitu. Diajak enak kok tidak mau. Ini yang ketiga. Yang keempat, mulazamatul maskan, di rumah, selalu di rumah. Jadi sebenarnya yang berhak untuk menentukan hubungan rumah tangga suami dan istri mau tinggal di mana itu keputusan sepenuhnya kepada suami. Jadi jangan diikut campurkan mertua. Jadi mertua tidak usah ngatur-ngatur. Ini harus tinggal di sini karena di sini lebih manfaat. Tidak ada manfaatnya. Itu tugasnya suami. Mau tinggal di sini, mau ngontrak, mau tinggal di masjid, mau tinggal di musola, itu hak suami itu. Untuk menentukan tinggal di mana. Jadi hubungan rumah tangga itu jangan ikut campur orang tua. Kadang laki-laki sedikit-sedikit lapor kepada orang tuanya sendiri. Laki-laki model apa seperti itu? Laki-laki kalau seperti itu ya pantasnya pakai mukena. Masa sedikit lapor, ini bukan upacara. Kalau upacara ada laporan. Tidak wajib seperti itu. Jadi hubungan rumah tangga itu steril. Saya tidak pernah lapor kepada, ini saya cerita ya, saya tidak pernah lapor kepada orang tua saya sendiri apapun yang tidak mengenakkan. Steril. Yang diceritakan yang enak-enak saja. Orang tua itu hanya sekedar ngasih masukan, ngasih arahan, urusan keputusan ya kepada yang bersangkutan itu, suami dan istri. Jangan sampai ikut campur. Karena kalau ikut campur ini bahaya. Sering saya mendapatkan curhatan itu ya karena ikut campur dari mertua itu, seakan-akan ngatur-ngatur. Anak kalau sudah menjadi istri dari seorang suami, ya sudah itu haknya suami. Orang tua tidak terlalu mengatur-atur. Dia harus tetap di rumah, dan urusan tempat tinggal itu juga keputusan suami. Kalau misalnya seorang istri keluar tanpa izin suami, itu sudah bisa dikatakan nusyus. Kecuali istrinya itu tahu bahwa suaminya itu pasti ridho ketika dia keluar, misalnya mau belanja di depan rumah misalnya, itu biasanya suaminya pasti mengizinkan. Jika ada tanda-tanda seperti itu, maka tanpa izin juga tidak apa-apa. Tapi tipe istri saya itu pasti izin, walaupun
ke tempat-tempat yang dekat, pasti izin. Nggak pernah izin, pasti izin. Bahkan misalnya ke rumah mertua di timur, belum sempat izin karena terdesak, pasti nanti dia setelah balik lagi ke sini pasti ngomong. Urusan izin ini dia sangat ketat kepada saya itu. Jadi seakan-akan semua harus izin. Padahal saya pasti mengizinkan. Untuk hal-hal yang baik itu pasti mengizinkan. Tapi belum pernah, tidak pernah izin itu belum pernah. Pasti izin terus. Nah ini memang kewajiban bagi seorang istri harus izin kepada suami ketika keluar. Kecuali dalam kondisi tertentu, tanpa izin suami juga tidak apa-apa. Contohnya kayak tadi itu, suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istri, akhirnya istri lapor kepada pengadilan. Ini memang haknya istri. Tanpa izin kepada suami tidak apa-apa. Justru ketika izin kepada suami nanti tidak boleh. Ini pasti tidak boleh. Ini yang pertama contohnya. Yang kedua, istri cari nafkah, sedangkan suaminya tidak bisa untuk memberi nafkah. Mungkin suaminya sakit keras atau bagaimana, atau dia sangat miskin. Ya tidak apa-apa, seorang istri mencari nafkah, bekerja, tapi dengan batasan yang sangat ketat. Maka boleh untuk menafkahi suaminya. Atau yang ketiga, untuk mencari hukum-hukum. Misalnya istrinya tidak tahu ini hukumnya bagaimana kalau orang istihadah, apakah boleh sholat atau tidak boleh sholat. Sedangkan suaminya tidak paham, maka suaminya tidak boleh melarang seorang istri keluar untuk bertanya kepada ustadz, tidak boleh melarang. Salahnya sendiri dulu ketika mondok tidur, ditanya, ini gimana mas hukumnya? Saya ini keluar darah, ini istihadah atau haid. Kayaknya dulu udah ada pelajaran kayak gitu di pondok misalnya. Iya di pondok ngopi. Pondok itu harus punya target. Sebagaimana di pondok di sini juga harus punya target. Saya keluar dari majelis ini, saya harus bisa apa? Jangan cuma hadir. Targetnya apa? Saya paham apa atau saya hafal apa? Minimal seperti itu. Coba selama ini dari awal sampai akhir, yang sudah masuk ke otaknya itu apa saja? Perlu evaluasi. Biar bisa meningkatkan. Tiap hari ada perubahan. Boleh kalau untuk mencari hukum seperti itu. Kecuali misalnya di zaman sekarang sudah ada HP. Ya sudah, saya teleponkan saja ke ustadz. Saya punya kenalan ustadz yang dia itu orangnya masya Allah alim luar biasa. Teleponkan. Kalau misalkan diangkat ya sudah cukup, tidak perlu keluar istrinya. Kalau misalnya tidak diangkat, ya otomatis istrinya harus datang ke sana. Kalau suaminya tidak mau. Kalau suaminya mau, ya temani sama suaminya. Itu walaupun tanpa izin, maka nanti boleh, karena suaminya itu tidak paham urusan agama. Maka beruntunglah sebelum kalian itu berkeluarga, kalian sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Apalagi ini urusan pernikahan. Maka tanpa izin suami tidak apa-apa ketika memang membutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian hukum nusus. Hukumnya apa? At-tahrim. Haram. Haram itu apa? Sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan ditinggalkan mendapat pahala. Kalau dilakukan oh gitu. Ditinggalkan mendapatkan pahala, dilakukan berdosa. Jadi misalnya cemberut itu haram. Karena tadi itu tidak muasyarah bil ma'ruf. Atau misalnya istrinya manggil suaminya, "Dus wedus." Tahu wedus? Apa wedus? Kambing itu istilah bahasa Jawa. Sudah dikatakan khusus dan dia berdosa. Hukumnya haram. kalau memanggil dengan namanya langsung Ya tidak apa-apa. tidak sopan. Cuma tidak sopan. Tapi masih belum bisa dikatakan khusus. Yang masa dipanggil namanya. Apa bedanya sama orang-orang biasa?
Kecuali yang nusyus itu majnunah, maka tidak berdosa. Misalnya istrinya tiba-tiba gila, langsung ngolok-ngolok suaminya, kemudian mukul-mukul, jangan dikatakan nusyus, dia tidak berdosa. Nanti ketika istri ini nusyus, apa kewajiban suami? Pertama, memberi memberi nasihat, tapi tidak usah cari mimbar, kemudian pakai tongkat, tidak usah. Ya, dinasihati. Istri yang baik itu istri yang wajahnya ceria kepada suaminya dengan kata-kata yang baik. Istri yang baik itu calon bidadari surga, harus tidak menyakiti hati suaminya. Dinasihati yang baik. Kalau tidak bisa cara pertama ini harus berurutan, tidak boleh diloncat-loncat, dinasihati dulu. Ketika tidak bisa, maka urutan yang berikutnya adalah dipukul, tapi dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang mendidik. Pukulan yang membahayakan itu di mana? Wajah atau di area-area vital yang membahayakan. Misalnya di sini tengkuk, ini juga bahaya ini kalau dipukul ini. Atau di area-area vital, sini, itu juga tidak boleh. Jadi dipukul yang sekiranya tidak membahayakan. Kalau tidak bisa, maka pisah ranjang sementara. Sudah, kamu keluar, tidur di pos kampling misalnya. Nah, seperti itu, biar dikasih pelajaran itu. Kalau cemberut apa macam-macam itu, kasih pelajaran seperti itu. Dinasihati. Kalau tidak bisa, dipukul. Kalau tidak bisa, pisah ranjang sementara. Atau misalnya kalau suaminya itu agak kasihan, ya minimal beda kamar. Ternyata istrinya ngerasa, oh ternyata tidak enak tidur sendirian, gitu. Ini kan perasaan. Soalnya perempuan itu kan perasa dia. Nah, ternyata tidak enaknya, kembali lagi kepada suaminya. Jadi kewajiban istri kepada suami itu cuma 4 tadi itu. Urusan masak tidak wajib, urusan nyuci baju tidak wajib, urusan bersih-bersih tidak wajib, urusan buatkan kopi tidak wajib, tidak wajib semuanya. Jadi ini betapa hebatnya seorang perempuan, sudah tahu tidak wajib tetap dijalankan. Ini karena apa? Karena dasar cinta kepada suami. Karena dasar cinta kepada suami. Jadi kadang-kadang saya itu kalau marah sama istri, istri sudah melakukan hal-hal yang tidak wajib sebegitu banyaknya. Ini kalau seandainya misalnya suami minta, "Dek, tolong buatkan kopi." Enggak mau. Ini tidak dosa. Istri itu tidak dosa. Karena itu kewajiban, bukan kewajiban istri. Ini bajunya kotor, tolong cucikan. Tidak wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya, tapi istri juga harus tahu diri. Sudah dinafkahi kan? Kan iya, suami kan menafkahi juga. Masa ada timbal balik? Nafkahi berat itu, cari sesuap nasi itu dikira bukan hal yang berat. Tapi secara hukum fikih, seandainya suami menuntut ke pengadilan, tidak bisa ini. Tiap hari tidak disiapkan sarapan. Kadang sepertinya orang tua atau mertua juga ikut-ikutan. Itu suaminya datang sarapan belum siap. Bukan kewajiban istri itu. Mestinya masak, belanja, nyuci, nyapu, ngepel, ngurus anak, mandikan anak, ngeboin laporan. Itu kewajiban suami semua itu. Tapi hebatnya perempuan seperti itu, apalagi di Indonesia. Di sebagian daerah, misal contoh di Yaman, sebagian dilakukan.
Saya melihat di sana itu banyak laki-laki belanja di pasar, bawa sayur-sayuran. Ini betul-betul menerapkan hukum. Betul-betul menerapkan hukum. Tapi seandainya istri, ya karena di sana istri jarang keluar, ya susah. Masak juga banyak yang bisa laki-laki di sana itu. Yang memasakkan kita di kampus itu laki semua. Tidak ada yang perempuan satupun. Tidak ada yang perempuan satupun. Jadi itu tidak nusus. Misalnya tolong buatkan kopi, kemudian istrinya tidak mau, tidak bisa dikatakan nusus dan dia tidak berdosa. Itu kewajiban suami. Jadi misalnya kebalik, Mas tolong buatkan kopi. Iya, boleh itu. Tapi ada adabnya. Atau cara yang paling baik gini, Dek sama buat kopi ya? Iya, saya nitip. Jadi tidak ada kewajiban di situ. Tapi seperti ini ya harus dipahami, jangan disalahartikan. Kalau misalnya semuanya laki-laki gimana coba? Suami, istri masa pekerjaannya dandan make up terus. Akhirnya anaknya banyak karena istrinya terlihat cantik terus. Itu tidak wajib, itu kewajiban suami. Pertama, hukumnya haram. Yang kedua, wa isqatul qasmi, menggugurkan giliran kalau istrinya lebih dari satu. Misalnya giliran istri pertama sudah, mau lanjut ke istri kedua, ternyata istri keduanya cemberut, tidak muasyarah bil ma'ruf, atau dia keluar tanpa izin, maka ini gilirannya kosong, harus pindah kepada istri yang lain. Itu menggugurkan giliran. Yang ketiga, menggugurkan nafkah dan rentetannya. Jadi misalnya istri cemberut di hari itu, maka misalnya istri kelaparan, suami membiarkan, tidak dosa. Tidak dikasih baju, tidak dikasih tempat tinggal, tidak dikasih alat-alat buat bersih-bersih, make up, tidak dibelikan bedak, tidak dosa. Sampai kapan? Sampai istrinya bertaubat. Ketika sudah bertaubat, balik lagi. Misalnya ya, contoh hari raya, menjelang hari raya, istrinya khusus, korek, ngambun, ngosok ya. Suami berhak untuk tidak membelikan baju lebaran. Ternyata setelah lebaran istrinya kok ngerasa, wah ternyata tidak enak ya, tidak punya baju lebaran. Akhirnya minta maaf kepada suaminya, saya minta maaf ya, tapi perlu dibelikan baju baru lagi. Udah, gugur, sudah habis, beli sendiri, salahnya sendiri, tidak taat kepada suami. Jadi taat kepada suami itu meliputi yang tadi. Maka ketika sudah istri itu nusus, pertama hukumnya haram, kedua tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Makanya hati-hati. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Seandainya kita melayani suami makan, terus ada tamu di rumah, bagaimana? Izin kepada suami. Ada yang lebih dekat, kan suaminya. Kewajiban itu kan ada yang sangat penting, ada yang agak penting, ada yang penting. Harus kita bisa memposisikan diri. Sama-sama penting semua, tapi kita harus mendahulukan yang paling penting ya. Izin kepada suami tidak apa-apa. Kalau diizinkan ya silakan keluar. Kalau tidak diizinkan, ada yang lebih berhak untuk dilayani di situ. Suami itu ya sudah. Kecuali misalnya suaminya ini tidak tahu diri, ini gurunya, ini ada keperluan penting, suaminya tak usah itu guru, nanti barangkali mau pinjam uang atau apa itu. Lain lagi. Makanya cari pendamping itu yang jangan sembarangan. Seperti yang saya share di grup kemarin itu. Yang paling terpenting itu dua.
dapat restu dari orang tua, dapat restu dari guru. Itu insya Allah hidupnya masya Allah. Dan saya memenuhi dua kriteria itu. Jadi pertama, saya datang kepada guru, terus ditawari, dan saya izin kepada orang tua, sama-sama setuju. Ya alhamdulillah. Kalau enak dan tidak enak pasti ada, tapi alhamdulillah lebih banyak enaknya. Jangan berharap hubungan itu pasti indah terus. Kalau pengen hubungan indah terus, nikah sama ini yang di surga itu pasti indah terus, tidak ada cekcok gitu. Kalau di dunia jangan berharap, pasti ada enak, ada tidak enak. Ada pertanyaan lain? Ada. Silakan. Itu yang menetap di rumah sebagai seorang istri, seandainya sebelum menikah ada perjanjian itu antara orang tua yang perempuan sama yang laki-laki, Ustaz. Kalau pas suruh di rumahnya, kemudian setelah menikah si suami itu ngajak di rumahnya sendiri, itu gimana? Ya tadi itu urusan tempat tinggal itu keputusan suami. Kalau sebelumnya boleh-boleh saja. Nanti semisal kayak saya ini ya, nanti kalau bisa tinggal di sini karena sudah disiapkan rumah misalnya. Saya ya iya aja, mau sudah ada rumahnya, daripada nanti kontrak. Mikirnya coba, butuh biaya berapa? Beli rumah, belum beli perabotan. Ya boleh saja. Cuma nanti kalau misalnya saya sewaktu-waktu saya pengen pindah saja dari sini, hak saya. Dan suami istri tidak boleh menolak, mertua tidak boleh ikut campur, hak saya. Saya tidak enak di sini, mau kontrak saja. Itu. Cuma kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang gengsi pasangan suami istri itu, saya tidak enak kalau tinggal serumah sama mertua, nanti berbuat kayak gini tidak enak, gini salah, gitu salah. Kita ngontrak saja. Ternyata ngontrak juga sama, cekcok tiap hari. Itu berarti nuruti hawa nafsu kalau seperti itu. Ya mengambil sikap ya harus bijak dengan pertimbangan yang cukup matang. Jadi tetap kewajiban suami, keputusan ada pada suami. Walaupun sebelumnya ada perjanjian. Iya, ada perjanjian. Tapi kalau berubah pikiran, tetap nanti keputusan ada pada suami. Cuma seperti itu tidak boleh tergesa-gesa untuk memutuskan. Manfaatnya apa, mudaratnya apa, itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan asal pokoknya ini kewajiban saya, harus taat kepada saya. Itu namanya suami yang egois. Saya kira cukup sampai di sini. Nah, ini ada anggota baru ya, Mbak siapa namanya? Mbak Caca. Putrinya Habib Fahid. Nanti bisa dimasukkan ya, Mbak Syarifah. Masukkan ke grup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.